Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara selanjutnya yang ditunggu-tunggu. Pada malam hari ini kita akan mendengar satu kesaksian yang luar biasa dari hamba Tuhan yang sudah mengalami bagaimana Allah menolong dan memberkati hidupnya sampai pada hari ini. Seperti judul atau tema pertemuan kita malam ini, jalanku bukan jalanmu. Waktu dan depan kami persilakan kepada hambanya Bapak Lenli Pinen. Di sini. Ya, sudah. Selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat? Sehat. Oke. Puji Tuhan. Kami juga sehat dan kami sangat diberkati dan kami menantikan apa yang akan Bapak bagikan hari ini dan kami percaya itu akan sangat memberkati kami sekalian. Kami persilakan kepada Bapak. Terima kasih. Shalom. Salam. Saya perkenalkan, nama saya Lenli Pinam. Saya dulu lahir di Tigalingga ini dan saya besar juga di Tigalingga ini. Saya dulu tinggal di sebelah di rumah saya yang sekarang, yaitu Toko Sastra James, dan di sebelah dan tempat saya itu dulu yang saya tempati sekarang itu stasiun. Jadi dulu kalau orang mau ke Medan ke arah sana lah, ya harus datang ke stasiun, karena dulu jalan belum, masih di jalan Semaraja yang aspal, ke dalam-dalam belum. Jadi setiap orang yang mau berangkat ke Medan ya harus datang ke stasiun. Pada waktu itu saya kelas 2 SMP lah, saya sekitar segitulah. Ada datang seorang perempuan, dia mau ke Medan. Terus dia minta minumannya, dia duduk di meja. Pada waktu itu memang hari libur, jadi saya nongkrong di depan toko, ngeliatin wanita ini ya lumayan lah bagi saya waktu itu, karena sampai SMP saya belum pernah keluar daripada Tigalingga. Ke Sidikalang saja nggak pernah gitu. Jadi melihat saya begitu dia rapi, mantap juga nih begitu. Padahal masih masih SMP kelas 2. Dan beberapa waktu kemudian datang seorang laki-laki bertegur sapa mereka. Dan mereka ngobrol dan saya dengarkan si laki-laki ini bertanya, "Kamu kuliah di TB?" katanya. Saya nggak ngerti itu TB apa pada saat waktu itu. Kenapa rupanya, dia bilang perempuan ini, "Kamu kok pakai kaos ITB?" Dia bilang, "Oh, ini kaos pemberian teman abang saya. Waktu saya tamat SMA, saya ke Bandung dan kawan abang saya memberikan ini pada saya. Dan saya pakailah pulang ke sini," dia bilang. Terus dia cerita mengatakan bahwa saya nggak mungkin lah masuk ITB, hebat sekali saya, kata perempuan itu. Jangankan saya masuk ITB, pacar saya saja orang ITB saya sudah senang banget katanya. Saya dengar begitu, hebat juga anak ITB ya. Saya sebagai laki-laki yang masih remaja, langsung ini tertangkap dalam hati, dalam pikiran ke hati. Kalau gitu saya harus naik ITB. Wah, saya harus masuk ITB. Kalau saya nggak tahu ITB itu apa, tapi karena saya dengar, memang saya lihat perempuan ini ya lumayan lah gitu ya. Dan saya masuk dalam hati saya, setiap saya ngobrol, saya pasti masuk ITB begitu. Sehingga orang tua saya dengar senyum-senyum, apa anak ini ngerti juga enggak, begitulah kira-kira mungkin pikirannya. Tapi begitu mau tamat SMA, mau ujian akhir, bapak saya tanya, "Kamu mau sekolah melanjut ke Medan atau di Bandung?" katanya. Atau di Nusantara, karena pada saat itu tahun pertama Nusantara dibuka. Pilih yang mana katanya. Saya bilang ya ke Bandung lah, saya kan mau masuk ITB. Terus kalau begitu ya selesai kamu nanti ujian Eptanas, kamu jalan-jalan dulu ke Medan, biar nanti kamu ke Bandung nggak kaget katanya. Nah disuruhlah saya seminggu ke Medan sebelum saya berangkat ke Bandung untuk ya lihat-lihat lah
Dan saya di Medan, wah saya senang sekali, kayak ya harusnya masuk kota lah. Kalau di Tigalingga dulu kan mobil cuma berapa waktu itu, tahun 77 itu, ya paling sehari bisa 5 lah mobil masuk ke sini. Tapi di sana, wah setiap saat bisa ada yang lewat Sudako katanya dulu kan. Saya senang, begitu kembali ke Tigalingga, ditanya lagi, kamu mau kemana jadinya katanya. Saya bilang, Medan aja lah. Medan juga katanya ada yang tamat SMA 1, ada juga ke ITB. Dan San Thomas juga tamat dari situ, ada juga yang TB. Kenapa saya harus ke Bandung? Nah, saya pada saat itu banyak teman di Medan umpamanya kan, jadi memilih seperti itu. Akhirnya bapak saya ketawa, apa kamu bisa masuk SMA 1 katanya. Oh iya ya, belum tentu. Nanti kalau nggak bisa masuk, ya percuma. Oh kalau gitu ya ke Bandung aja lah, saya bilang. Jadi pada saat itu, pas saya ulang tahun, tanggal 16 Mei 81, ulang tahun ke-15, 2 hari berikutnya saya disuruh beli tiket ke Medan. Wah saya kan nggak ngerti apa itu tiket, apa itu naik pesawat, katanya nggak tahu. Tapi karena dorongan keinginan masuk ITB, semuanya saya lakukan. Dan singkat cerita pada saat itu, jadilah saya berangkat mau ke Bandung. Dan saya berpikir, di sana kemana? Yang jemput saya siapa? Waktu itu telepon belum ada. Yang ada cuma telepon rumah pun jarang. Jadi nelpon dari telepon umum ke bapak udah saya. Bapak udah saya itu tentara. Jadi dia mau nunggu nelpon di kantornya, berjam-jam lah nunggu dari sini. Bagaimana banyak, pakai baju apa, pakai tas apa begitu. Jadi akhirnya saya nggak tahu bagaimana mereka prosesnya, cuma saya berangkat, dia berangkat. Nah sampailah di Jakarta, antriannya juga saya nggak tahu apa-apa. Ya, tapi saya karena keyakinan saya harus masuk TB, ya semuanya saya beranikan. Ya, saya umur 15, ya saya beranilah waktu itu. Sekarang saya baru sadar, kok berani saya dulu ya begitu. Dulu saya nggak pikiran begitu. Dan pada waktu itu yang dijemput pun saya nggak tahu. Karena ya pada saya umur 4 tahun, Mama udah itu udah pergi dari Tigalingga, belum pernah kembali ke sini zaman dulu. Jadi katanya dia yang jemput. Saya belum pernah ketemu, dan telepon handphone nggak ada waktu itu kan. Tapi dia hanya punya ciri bajunya pakai baju hijau, maksudnya baju hijau. Jadi pada saat itu pas saya ngambil tas, datanglah tukang angkut pas itu, langsung diangkat, dibawa keluar. Oh itu tas saya, ayo aku antar kamu ke terminal, katanya. Terminal apa terminal? Tapi dia memaksa. Ternyata mama udah saya ngikut dari belakang. Dia baju tahu, tapi dia takut. Tapi karena kami dilihat berselisih gini, baru ditanya, ini dari Medan ya? Bukan, dari Aceh. Kata yang bawa barang itu. Kayak mama ya orang keren lah, bukan. Dan saat itu ya jadilah bahwa saya dibawa ke rumah. Dan beberapa hari di Jakarta, saya dibawa ke Bandung. Pada waktu itu di Bandung saya cari sekolah sendirian, nggak ada yang ngantar. Padahal seperti saya bilang tadi, bahasanya juga masih susah lah, belum begitu lancar bahasa Indonesia. Dan saya itu jalan, mungkin tahu dari Taman Sari itu ke rumah itu jauh sekali. Itu jalan bisa 2 jam perjalanan. Dan semuanya saya lihat sudah tutup pendaftaran. Dan akhirnya saya cerita ke rumah, ya udah masuk. Ada satu di sini
sekolah buangan katanya. Ya sekolah cita-cita masuk ITB kok masuk sekolah buangan. Ya tapi daripada kamu nggak sekolah katanya kan. Ya, akhirnya saya masuk, namanya SMA Kristen LPSK. Saya sebelum masuk di situ, ini kan semua Kristen diinjili dulu. Jadi diinjili, ya saya kan gimana ya, biar dia senang ya iya aja. Disuruh berdoa ya berdoa, ikutkan saya berdoa karena saya ikutkan. Jadi setelah berdoa, oh kamu sudah menjadi warga negara surga katanya. Iyalah, saya pikirkan dalam hati. Dan saya ingat waktu itu pada hari Sabtu minggu pertama itu, si abang saya ini, abang kakak kelas lah namanya, dia jumpai saya, nanti sore datang ya. Datang kemana bang? Kesinilah, ada kita pertemuan di sini katanya. Yaitu hari Sabtu jam 3. Oke bang, oh, semangat saya datang. Ternyata di situ persekutuan. Waduh, saya nggak suka, saya bilang. Saya kalau belajar, oke, saya ikut. Belajar fisika, kimia, matematika, saya ikut. Karena itu memang cita-cita saya bilang. Akhirnya minggu berikutnya saya diajak. Ya saya bilang, tapi pas pulang ke rumah, saya nggak tertarik. Akhirnya saya tertidur. Dan hari Senin ditanya, kok nggak datang kamu? Kamu janji iya. Iya saya ketiduran bang. Oh, minggu depan hari Sabtu harus datang ya katanya. Hari Sabtu jam 3 saya datang. Dan kebaktian nggak tertarik. Ya pokoknya, ya bagaimana supaya abang senang lah saya bilang. Suatu ketika ada yang berkhotbah, orang itu pada semangat semua. Dan selesai berkhotbah, ya, MC-nya bertanya, ada pertanyaan bagi kita semua katanya. Tidak ada yang menjawab. Mungkin ada berkat yang kalian dapat dari pembicaraan yang kita dengar. Wah banyak yang bagi berkat pada saat itu. Terus ditanya, kau Pinem katanya, kau apa yang kau dapat? Enggak ada bang, saya bilang. Ketawa semua, waduh. Pada situ saya, benci sekali. Saya udah datang juga terpaksa, diketawain lagi kan. Pada saat itu, saya ketemu abang ini memang benci sekali. Tapi saya nggak berani menolak. Saya juga aneh. Sekarang saya baru sadar, kalau saya tolak dulu nggak mungkin saya dipukul, saya pikir kan. Tapi kenapa saya nggak menolak? Saya ikutkan terus, hanya untuk menyenangkan dia. Jadi pada waktu sekolah, saya ini belajar paling rajin lah. Jadi di sekolah itu saya bawa buku. Jadi apa yang diterangkan, ya khususnya matematika, fisika, kimia gitu, apa yang ditulis di papan tulis, saya tulis di buku. Jadi sampai mungkin satu hari mungkin sampai tiga lembar, tiga halaman lah. Jadi apa yang tertulis di whiteboard, di papan tulis, itu di satu kertas itu saya tulis semua. Jadi sampai di rumah, selesai makan langsung saya ingat-ingat apa yang di papan tulis. Oh ini tadi, teorinya begini, saya tulis di buku. Kalau matematika, khusus matematika begitu kan. Jadi sampai selesai, nah baru saya tidur siang. Dan setelah selesai tidur siang, baru saya lihat buku panduan, buku teori, apakah benar apa yang saya tulis tadi atau tidak. Dan kebanyakan benar, pas begitu, teori sama rumus-rumusnya saya pas. Jadi saya ya senang sekali. Jadi pada semester pertama itu saya di sana ranking 19. Dulu waktu saya di Tigalingga SMP negeri paling hebat itu ranking 41. Tapi punya cita-cita masuk ITB. Itulah pada saat itu saya ingat, kok begitu ya? Berarti ada yang membuat sudah ada yang membuat begitulah, mengatur semuanya. Kenapa ada orang wanita yang saya suka seperti itu hanya mendengarkan
dia senang sama anak ITB. Itu menjadi ini saya dulu kan. Jadi membuat saya semangat. Nah, kembali lagi kita waktu sekolah, tadi saya lihat bahwa saya ranking pertama itu ranking 19-17 itu semester pertama, dan semester kedua saya naik jadi ranking 11. Itu semua saya sekolah dan ke rumah. Pada hari Sabtu aja yang saya ikut kegiatan persekutuan selain daripada sekolah. Ke gereja pun hanya ke gereja, setelah itu pulang, tidak ada acara yang lain. Saya hanya belajar. Karena ya seperti saya bilang tadi, cita-cita ke Bandung tuh hanya untuk masuk ITB. Jadi saya full belajar. Semester 3 naik lagi saya menjadi ranking 4. Jadi pada saat itu selama kelas 1 tidak ada orang yang memperhatikan saya. Saya pernah waktu itu pulang ke rumah, saya mau ganti pakaian, bajunya tinggi gitu, si ganjangan kata orang Karo. Itu nggak ada yang perhatikan sampai pulang ke rumah. Itu artinya saya nggak berguna atau bagaimana ya? Orang tidak mau melirik saya bajunya atau bagaimana. Dulu itu belum masukkan baju, masih di luar bebas lah, hanya baju seragam. Di gereja juga pernah seperti itu, baju si ganjangan. Tapi tidak ada yang memperhatikan atau tidak ada yang berani memberitahu. Itu nggak tahu waktu itu. Baru sekarang saya sadar, memang saya waktu kelas 1 tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Mungkin saya bau juga karena kemana-mana jalan. Saya uang saya pergunakan untuk beli buku, dan buku-buku saya banyak sekali pada waktu itu. Jadi pas semester 3 mau masuk semester 4, saya berpikir, wah, setengah semester lagi saya sudah bebas. Saya tidak perlu hari Sabtu lagi ke sekolah, karena bang itu sudah lulus dari SMA. Saya akan jadi kelas 3. Jadi saya bebas, tidak lagi yang mengajak-ngajak, dan kalau ada pun yang ngajak akan saya tolak. Itulah pikiran saya. Jadi setiap bulan itu saya hitung, 4 bulan lagi, 3 bulan lagi, 2 bulan lagi. Akhirnya pada saat mau ujian nirma rapot, saya merasa bebas. Pas waktu hari Sabtu disuruh datang ucapan syukur katanya persekutuan. Wah, saya mau ke Jakarta, saya bilang. Jadi pada saat itu saya senang sekali. Saya sudah tidak mungkin lagi ikut persekutuan. Ternyata 2 minggu berjalan, saya hanya mencari buku, ada uang beli buku dan belajar. Saya tes waktu itu, waktu tahun 81, saya ambil ujian masuk perguruan tinggi yang 80, 81, 82. Yang 80 saya kerjain, ada sarsoal dapat 40 sesuai dengan jawaban, soal jawab kan 40. Udah berikutnya tahun 81, ujian tahun 81 saya kerjain lagi dapat 38. Yang 82 sekitar 40 juga, 40. Jadi saya bikin presentasinya bahwa 2 tahun saya belajar hanya bisa mengerjakan 40% daripada ujian masuk. Jadi saya merasa masih kekurangan. Wah, setahun lagi nih, berarti saya harus kencang. Saya harus ikut bimbingan tes dan sebagainya. Itulah pikiran saya waktu itu, artinya jalan yang ingin saya lakukan seperti itu. Tapi 2 minggu sebelum masuk sekolah, teman-teman saya datang. Biasanya kalau mereka datang saya usir. Tapi hari itu datang ya karena libur, ngobrol. Wah, ramai juga ngobrolnya. Saya senang. Terus mau pisah begitu, dia bilang, kenapa kita tidak ajak si Pinam ini, katanya. Ajak kemana rupanya, aku bilang. Adalah jalan-jalan di sana.
kamu pasti senang katanya. Hari apa? Hari Selasa. Saya bilang, iya saya jemput kamu Selasa. Oke, hari Selasa saya dijemput. Ternyata dibawa ke tempat persekutuan juga. Pertama saya lihat, waduh, belum mulai, saya udah ya, punya teman kok kayak gini begitu kan. Ternyata mulai pujian, ya mulailah senang, ya agak-agak ya inilah. Boleh juga nih selama libur nih. Dalam hati begitu, 2 kali lagi berarti. Karena 2 minggu lagi sebelum masuk, bisa 2 kali. Nah, dan minggu berikutnya, Selasa, dijak lagi. Oh, oke. Dalam hati memang belum begitu tertarik. Tapi ya puji-pujiannya senang juga. Nah, pada saat itu, teman ini bilang, hari Sabtu kita ada kayak retreat atau 2 seharian, saya nggak lupa namanya waktu itu. Pokoknya diajak ke suatu tempat, di situ ada waktu itu berdoa, kemudian dengar firman, terus berdoa lagi, nyanyi, itulah kerjaan di situ. Dan pada saat itu mulai waktu itu jam 9 pagi dan jam 7 malam itu khotbah penutup katanya. Tapi saya sudah agak kesal juga memang. Tapi pada saat itu semuanya menari-nari, bergembira karena ada pengutusan hari Senin kita sekolah kembali begitu kan. Nah, pada saat itu selesai khotbah, saya tidak tahu lagi apa yang terjadi. Dan saya lihat, saya memang ya saya bilang kecapekan. Saya terbangun, saya lihat ya kursi udah bergeser. Orang itu bernyanyi, tapi kok saya tidur di sini, malu kali saya bilang. Terus teman saya ngajak, malu saya, dia bilang, kenapa? Kamu tadi doain jatuh katanya. Masa nggak mungkin, saya bilang. Iya, kamu tadi jatuh dan 3 orang tadi yang megang kamu nggak kuat, dia bilang. Tapi dalam hati saya betul nggak. Nah, pada saat itulah saya mulai ya merasakan bahwa memang bersama Tuhan ya mungkin itu yang akan saya laksanakan. Jadi pas hari Senin biasanya saya bangun jam 6, mandi, sarapan karena di sana sekolah itu mulai jam 7. Jadi saya bangunnya jam 6 pagi-pagi. Hari Senin itu pas sekolah ditanya sama teman saya, bagaimana? Kamu bangun jam berapa? Biasalah jam 6. Terus mandi, terus sarapan ke sini. Kamu nggak saat teduh? Apa itu saat teduh? Saya bilang. Saat teduh itu ya kamu harus berjumpa dulu sama Tuhan pagi-pagi. Kamu berdoa di sana. Apa yang kamu ingin utarakan di sana katanya. Memang harus begitu ya? Iya. Nah, terus pada mulai hari Selasanya saya coba setengah 6 dulu. Nah, setengah 6 saya bangun, saya baca, ya memang tertarik. Dan berikutnya lama-lama saya jam 5 bangun. Jadi sebelum saya didoakan itu, ya saya bangun jam 6, tidur jam 9 malam. Dan selebihnya ya belajar. Tapi ini saya hari Selasanya bangun pagi, bangun jam setengah 6. Dan di tempat persekutuan saya sudah nggak diajak lagi, saya sudah datang sini di persekutuan, yaitu yang hari Selasa. Tapi yang hari Sabtu di sekolah saya belum. Nah, pada saat itu teman saya bertemu di sekolah, dia bagi-bagi berkat lah namanya. Saya tadi pagi dapat ini, saya baca ini. Nah, ada yang bersaksi. Kamu bagaimana katanya? Saya belum dapat, saya belum bisa, saya pingin. Tapi ya tiap hari biasa, akhirnya saya ketagihan. Bangun jam 5, ya udah terlalu lambat. Kenapa? Karena ya saya sudah kepenuhan, sudah ada roh di dalam. Ada roh Allah.
Jadi ada Yesus Kristus di dalam, jadi harus diberi makan katanya. Jadi mulai saat itu saya bangun jam pagi, mungkin 4:30 sampai jam 5, dan saya saat teduh sampai jam 6 pagi-pagi. Dan yang paling yang kurasakan, setiap ada kesempatan untuk berbicara tentang firman Tuhan, sedikit saja saya sudah mau begitu, sudah berani mengatakan pada orang bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan bisa menjawab apa yang kita inginkan. Dan pada saat itu pertama saya baca firman Tuhan, yang paling menarik bagi saya lah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan padamu. Dalam pikiran saya mengatakan carilah Allah. Jadi selama ini Allah nomor, ya saya tidak masuk nomor. Yang nomor adalah matematika, fisika, kimia. Jadi Allah saya belakangkan, dan apa yang saya pelajari cuma 40% daripada cita-cita rencana saya. Tapi pada saat itu saya berapi-api. Pada saat itu teman saya bertanya, "Sabtu kerja kamu apa?" katanya. Oh, saya ingat, Sabtu juga ada persekutuan di sekolah saya. Nah, mulai saat itu hari Selasa dan Sabtu saya ikut persekutuan. Kalau saya sudah kelas 3, saya itu waktu itu kelas 3. Dan setelah itu minggu berikutnya ditanya lagi, "Kamu setelah persekutuan yang hari Sabtu mau ke mana?" Saya bilang, "Ya pulang ke rumah." "Oh, kita harus memberitakan firman ke alun-alun," katanya. Ke alun-alun? Emang siapa di sana? Semua orang perlu akan firman Tuhan. Jadi saya yang mungkin baru 3 bulan waktu itu yang tahu firman Tuhan, sudah berani ke alun-alun. Alun itu taman di kota. Jadi saya bersama teman saya 4 orang, kita dua-dua pencar. Jadi satu yang berdoa, satu yang berbicara, satu yang, kalau saya berbicara, teman saya yang berdoa. Ya, begitulah kami setiap hari Sabtu. Jadi pulang saya persekutuan hari Sabtu di sekolah, kita langsung ke alun-alun atau ke di sana ada Taman Maluku namanya. Jadi itu perjalanan yang baru 3 bulan. Sementara saya ingat cita-cita saya adalah masuk ITB. Itu belum terhapus dan tidak akan terhapus, karena saya ingat, mintalah apa yang kamu inginkan dan cari dulu kerajaan Allah. Dan saya kasih tahu sama Tuhan, "Tuhan, saya ke Bandung hanya untuk masuk ITB. Kalau tidak, ya berarti cita-cita saya tidak tercapai." Dulu mungkin Tuhan, kalau saya melakukan apa yang saya lakukan kelas 1 sampai kelas 2, mungkin bisa saya masuk, saya bilang begitu. Tapi saya sekarang sudah mengutamakan Tuhan. Saya mencari dahulu kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Dan kalau Tuhan tidak tambahkan itu berarti Tuhan bohong. Itulah saya berbicara sama Tuhan. Dan semakin hari setiap ada yang permintaan untuk melayani, saya ikut. Dan sampai di gereja juga, di tetangga juga kita bikin persekutuan untuk orang Kristen sama orang yang mau. Jadi mulai saat itu cita-cita tetap, tapi firman Tuhan semakin banyak saya dapatkan. Yang paling hebat, Roh Kudus mengajak saya ke Lembang, ke Cirebon. Kalau hari Sabtu gitu kan, Lembang, Cirebon hanya untuk memberitakan Injil. Tidak ada rasa takut sama sekali. Kenapa? Karena ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Dan pada saat orang tua saya mendengar bahwa saya itu katanya mau jadi pendeta, itulah yang terdengar ke Tigalingga. "Anakmu sudah mau jadi pendeta, bukan jadi masuk ITB," katanya. Dikirimlah pesan ke bapak udah saya ke Jakarta supaya memarahi saya di Bandung, supaya meninggalkan bukan gereja tujuan nomor 1, tapi masuk ITB katanya.
Dan saya dimarah-marahin sama Pak Uda saya. Kamu sini bukan untuk ikut kegiatan agama, tapi untuk bisa masuk ITB. Itu dulu janji bersama Pakmu katanya. Dan saya habis dimarah-marahi. Tapi saya tidak peduli, karena apa yang saya dapatkan lebih berharga daripada semua. Itulah pada saat itu. Dan pada saat pendaftaran Sepenmaru waktu itu, saya bingung mau jurusan apa, ITB itu jurusan apa, saya nggak tahu. Dulu waktu saya ini pengen masuk pertanian, tapi nggak ada di ITB pertanian katanya. Akhirnya saya berdoa dan berpuasa. Apa sebenarnya Tuhan? Saya sudah yakin saya masuk ITB karena saya melakukan firman Tuhan. Saya mencari kerajaan Allah. Walaupun saya belum ujian, saya sudah yakin. Tapi saya tidak tahu jurusan apa. Dan begitu malam-malam saya dikasih tahu. Ada kasih tahu elektro katanya. Elektro. Saya bangun, elektro apa elektro? Saya tanyalah teman-teman saya, apa itu elektro? Oh, elektro itu mengenai listrik. Oh, listrik. Wah, bahaya juga nih. Akhirnya malamnya saya berdoa lagi, Tuhan, apa saya tidak bahaya ini? Katanya listrik itu berbahaya, bisa bikin silap sedikit bisa nyawa. Dan tertidur. Dan saya itu datang lagi, elektro. Elektro. Saya bangun, saya tanya lagi teman saya yang lain, elektro itu ada juga punya telekomunikasi, ada juga elektronika, bagian radio, televisi. Oh iya, saya belum yakin. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau memang betul saya jurusannya elektro, biarlah saya nanti sore turun hujan. Dan sore benar turun hujan. Betul ya. Tapi saya belum yakin ini. Pas besoknya udah kabut gelap. Tuhan, kalau memang saya elektro, jangan jadikan hujan pada hari ini. Dan saya tertidur, karena tidur setelah bangun saya tanya orang, tadi ada hujan nggak? Enggak. Tapi tadi mau tidur sudah gelap, sudah kabut, tapi kok ada hujan. Saya ingat, oh iya janji saya sama Tuhan seperti itu. Nah, mulai saya sudah yakin, oh saya mau elektro. Dan saya daftar dan saya ikut tes. Dan setelah ikut tes, orang tua kirim uang. Kirim uang sini, kamu harus ikuti tes di Telkom, di Dinas Pos dan Telekomunikasi. Ada waktu itu 4 disuruh. 4 perguruan tinggi disuruh untuk ikut tes. Dan saya berdoa sama Tuhan, bagaimana saya bikin uang ini Tuhan? Seandainya saya pergunakan, ya saya sudah nanti lain pikirannya. Akhirnya Tuhan mengatakan, persembahkan itu padaku. Dan semua yang diberikan orang tua, saya masukkan persembahan. Kenapa? Karena saya sudah diterima di ITB. Padahal belum. Tapi iman saya mengatakan, kamu sudah diterima. Dan mulai saat itu, setelah selesai UMPTN, kami sama teman-teman pergi memberitakan Injil. Dan itulah makanya pada saat pengumuman, 2 minggu sebelum pengumuman, saya memberitakan Injil ke Tanah Karo, ke Lau Balang, ke Payambelang. Itu jauh sekali. Ke sana itu harus jalan 2 jam dari Lau Balang. Dan itulah saya lakukan. Dan begitu besok pengumuman, saya kembali dari Lau Balang ke Tigalingga. Dan begitu sampai di Tigalingga, orang tua saya bersorak, kamu keterima katanya. Dari mana Bapak tahu? Ternyata dikirim dari Medan lewat bus surat kabar. Karena dulu surat kabar ada pengumumannya. Dan mereka senang sekali. Tapi saya bilang, saya sudah tahu dari dulu. Tapi orang tua saya sebelum ujian saya sudah tahu, saya sudah masuk, saya bilang. Ya udahlah, besok kau pergi ke Medan.
biar ambil tiket mau naik pesawat kau lagi ke Bandung katanya. Jadi disitulah saya merasakan bahwa memang kalau kita betul-betul yakin bahwa firman Tuhan itu betul, maka Tuhan akan memberikan apa saja yang diinginkan. Dan bukan pada saat itu, saat sekarang juga. Itulah pengalaman saya waktu masuk ITB. Sekarang saya juga bangun usaha mengikuti seperti jalan seperti itu. Saya mencari dulu kerajaan Tuhan. Saya tidak mengutamakan keuntungan, tapi saya memberikan apa yang Tuhan, apa yang orang lain inginkan. Apa yang orang sukai, itulah yang saya lakukan. Pada saat pertama saya di sini, saya hanya buka ponsel dan tukang servis. Dan setiap orang yang datang servis, kalau tidak menggunakan solder-solder, saya tidak pungut bayaran. Dan orang senang sekali. Padahal di tempat lain ini sudah 30 katanya. Ya, di sini tidak bayar karena hanya salah pencetnya tadi. Nah, seperti itulah akhirnya saya tidak banyak berbuat pada mereka, tapi mereka yang banyak memberitakan kepada yang lain bahwa di Sastra James itu bagus, kita harus belanja ke sana. Jangan kita lihat dulu ada saya lihat kalau orang tua jangan sana katanya, ada juga seperti itu. Itu ada Huta Barat situ. Kenapa kamu ke tempat orang Pinem? Saya pernah dengar juga begitu pas di Kede. Tapi Tuhan bisa merubah semua itu. Jadi tidak perlu takut. Kalau kita punya prinsip, kita punya tujuan dan kita serahkan pada Tuhan, tidak ada yang tidak mustahil, yang tidak mungkin. Semuanya mungkin terjadi. Jadi itulah kesaksian saya pada hari ini. Terima kasih. Saudara diberkati, amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah kepada kita. Iya, luar biasa bagaimana Pak Pinem diberkati Tuhan. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak ada harapan akhirnya diberikan kepastian oleh Tuhan. Dan saya pribadi sangat diberkati, dan saya percaya juga kita semua diberkati oleh Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka yang lainnya akan ditambahkan oleh Tuhan.